Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan membimbing doa? Pak kita, silakan. Untuk memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat semuanya. Sudah sarapan? Sudah sarapan. 2 hari libur ya, jadi fresh kembali. Hari ini kayaknya sudah pada kenal belum? Belum ya, ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Oke. Mulai dari nanti kita melakukan perkenalan dulu, mulai dari Bu Rani, sebutkan nama sama moto hidup. Nanti dari Bu Rani ke Siva, Sen, Rangga, kemudian ke Rima. Oke, paham ya? Kita mulai dari Bu Rani. Perkenalkan, nama saya Rani Purwandari Wahid. Moto hidup saya berbuat baiklah tanpa ada alasan apapun. Perkenalkan, nama saya Siva Ujana. Moto hidup saya terwujud tidak terwujud tetaplah bersujud. Terwujud tidak terwujud tetaplah bersujud. Wow. Perkenalkan, nama saya Nurjani Ismail. Untuk moto hidup saya itu, jika orang lain bisa, saya juga harus bisa. Jika orang lain bisa, saya harus bisa. Perkenalkan, nama saya Rangga Diansa. Moto hidup saya adalah hidup bukan hanya tentang mencapai sebuah tujuan, melainkan sebuah pengorbanan untuk menjadikan diri lebih baik. Wih, mantap. Kemudian, Perkenalkan, nama saya Stefani Putri Ferdian. Moto hidup saya attitude is everything. attitude is everything. Ini kebetulan orang Australia beneran loh. Iya, blasteran orang Australia ya. Betul ya, papanya dari Australia. Jadi bahasanya bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Arseli Putri Fiera. Moto hidup saya jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri, betul. Perkenalkan, nama saya Rima Alfiana. Moto hidup saya terus berjalan ke depan, gak usah melihat ke belakang selagi itu baik. Terus melihat ke Depan, tidak usah. lihat ke belakang selagi itu baik. Oke, sudah saling kenal ya. Ini namanya Mbak Siva. Ini Mas Sen. Sini, tapi Bu Rani kalau menyebutkan Sen ya, lebih enak Sen. Itu Mas Rangga. Ini Mbak Stefani. Ini Arseli dan ini Rima. Sudah saling kenal ya? Oke, hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum. Konseling kelompok ini nantinya kita memecahkan permasalahan yang sedang terjadi melalui diskusi di sini ya. Kemudian di konseling kelompok juga ada asas-asas ya yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana nanti informasi apapun atau yang kalian sampaikan tidak boleh orang lain tahu ya, rahasia. Kemudian ada asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun ya. Ya, sukarela enggak? Sukarela. Oke. Kemudian ada asas keterbukaan. Nantinya ketika proses konseling kamu terbuka menyampaikan masalah ya, jujur apa adanya biar kita bantu di sini. Ada asas kenormatifan ya, di mana ketika nanti kalian berpendapat tidak boleh dicela. Pokoknya siapapun yang lagi berbicara tidak boleh dicela ya. Nanti kita ngomongnya giliran. Yang kemudian yang terakhir ada asas kekinian, di mana asas kekinian ini nantinya kita membahas masalah yang sedang terjadi kekinian ya. Sampai sini paham dengan asas-asasnya? Nah, nanti tugas kalian menceritakan masalah pribadi yang sedang kalian alami saat ini satu-satu ya. Kemudian kita sepakati dari 6 orang ini masalah mana nih yang akan kita bahas terlebih dahulu, yang sifatnya urgent,
ya, yang sifatnya harus nih, kita harus selesaikan hari ini terlebih dahulu. Itu siapa? Kemudian nanti yang terpilih menceritakan secara detail masalahnya. Setelah itu tugasnya anggota yang lain itu memberikan saran, ya, memberikan saran, memberikan masukan kepada anggota yang masalahnya diangkat hari ini, ya. Sampai sini paham? Oke, hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Kemarin Ibu dapat informasi dari tim STP 2K ya. Beberapa dari kalian ini ada yang masih terlambat, masih belum bisa memanage waktu dengan baik. Oke, sampai sini paham? Oke, sebelum kita ke ikrar konseling, isi daftar dulu. Nanti saya lupa. Isi daftar hadir, tulis nama, kelas, sama tanda tangan. Ditulis kelasnya ya. Dingin. Baik, terima kasih sudah mengisi semua ya. Ada 6 orang nih yang sudah mengisi. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan mengikrarkan, namanya ikrar konseling ya. Tangannya di sebelah kiri ya. Nanti kalau bilang saya, sebutkan nama kalian masing-masing. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Saya. Saya. Ayo. Saya. Saya. Rani Purwandari Wahid. Dengan ini Dengan ini menyatakan menyatakan bahwa saya bahwa saya sanggup sanggup dan bersedia dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, menjaga, menjaga, dan merahasiakan dan merahasiakan segala data segala data dan atau dan atau keterangan yang saya peroleh keterangan yang saya peroleh dan saya terima dan saya terima dengan baik dengan baik dari diri saya dari diri saya atau dari siapapun, atau dari siapapun, yaitu yaitu data dan keterangan data dan keterangan tidak boleh tidak boleh dan tidak layak dan tidak layak diketahui orang lain. diketahui orang lain. Oke, sudah. Itu namanya ikrar konseling ya. Kalian sudah berjanji apapun yang kita bahas hari ini tidak boleh orang lain ketahui. Oke, baik. Sudah siap? Siap.
Apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai aturan terkait konseling kelompok tadi? Tidak ada. Ada apa tidak? Tidak. Oh, tidak ada. Baik. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok berapa menit? 35, Bu. 1 jam. 1 jam. Wow, ada yang minta 1 jam. Kita sepakati aja ya, karena kita setelah ini istirahat, jadi 40 menit saja. Cukup ya? Cukup. Oke. Nanti masalah yang diangkat satu ya, kemudian nanti kita hari lain bolehlah kita adakan konseling kelompok ini membahas masalah yang lain. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oh, siap. Nanti kalian menceritakan masalah yang kalian alami saat ini, dimulai dari mana dulu nih? Oh, Siva dulu. Siva, dari mana dulu ini? Tengah nggak bisa. Dari sini dulu ya. Dari Rima. Silakan Rima, menyampaikan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Silakan. Terima kasih Bu sebelumnya. Rima kan sekolah di sini. Suaranya dikencengin. Rima kan sekolah di sini. Terus juga kan kalau SMA pulangnya sore. Ya. Kebetulan Rima juga ikut salah satu organisasi di sini. Mengikuti organisasi. Salah satu organisasi di sini. Terus? Kalau organisasi itu kan pasti kayak ada kumpulnya gitu. Apalagi kalau misalnya pas kumpul pulangnya sore, kan kalau kumpul nambah sore lagi pulangnya. Bahkan hampir maghrib pasti itu pulang. Hampir maghrib. Oh. Nah, kalau misalkan Rima sering pulang sore itu di rumah kayak kan ada orang tua juga. Orang tua selalu bilang ke Rima kalau ngomong kayak gini, kamu ngapain aja sih di sekolahan? Pulangnya sore terus. Sampai kayak dimarahin. Oh gitu. Rima masalahnya tidak bisa membagi waktu ya. Tadi ikut organisasi, pulangnya sampai malam. Kenapa nggak tidur di sini? Kan besok sekolah lagi. Kemudian selanjutnya, Arseli. Kalau masalah saya hampir sama dengan Rima, Bu. Hampir sama. Ya, sulit manajemen waktu antara organisasi dengan di rumah, Bu. Gitu. Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di organisasi daripada di rumah. Oh gitu. Saya juga lebih banyak menghabiskan waktu di sekolahan daripada di rumah. Sama. Stefani. Kalau masalah saya agak sulit berinteraksi dengan teman sekelas saya. Oh gitu. Susah untuk berinteraksi dengan teman. Kalau untuk sama orang tua, papa Australia bisa juga. Hebat loh ya papanya Australia. Saya juga pengen ke Australia nantilah. Berarti susah untuk berinteraksi dengan teman satu kelasnya. Oke. Untuk Rangga? Kalau saya sendiri masalahnya bersama ya Rima. Saya kurang bisa membagi waktu antara organisasi sama pelajaran, apalagi organisasi sendiri kan posisi saya lumayan penting gitu. Mantap. Posisinya penting. Kalau pelajari materi, itu kadang bingung mau pelajari materi dulu atau pelajari materi. Kesulitan ya, iya kesulitan membagi itu ya waktunya antara PMR atau pelajaran dulu nih. PMR juga penting, pelajaran juga sangat penting. Soalnya kalau nggak aku yang jelasin. Kalau aku saja nggak bisa ngejelasin, bagaimana kalau anggotanya? Oh gitu. Pemimpinnya aja, istilahnya gini, pemimpinnya aja harus bisa jelasin. Misalkan pemimpinnya aja nggak bisa jelasin, nanti gimana anggotanya? Betul. Untuk Mas ini? Kalau saya sendiri, saya itu setiap harinya hampir kan saya itu tidur sampai larut malam. Wah, larut malam terus? Dan itu setiap harinya itu saya datang ke sekolah itu terlambat, Bu. Itu hampir setiap hari, Bu. Hampir setiap hari kamu terlambat datang ke sekolahan. Luar biasa. Kalau Siva? Kalau masalah saya, Siva kan kedua kelas ya, Bu. Siva itu kayak susah banget buat ngatur teman-teman kelas
biar pada nurut dan menaati peraturan. Gitu ya. Anak IPS 4 ini luar biasa top. Susah mengatur teman-teman kelasnya, susah memanage anak-anaknya, teman-temannya. Oke, semuanya sudah bercerita masalah yang sedang dialami saat ini. Kira-kira nih ya, kita akan membahas mana dulu nih yang sifatnya urgent sekali, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau menurut saya Arseli sama Rima. Arseli sama Rima. Yang lain? Menurut saya masalah Zaini. Zaini. Kenapa dengan Zaini? Karena menurut saya kenapa bisa sampai telat hampir setiap hari gitu loh. Aneh ya, telat kok sampai setiap hari. Terus yang lain? Menurut saya juga Zaini. 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 Rangga? Setuju Zaini juga. Zaini, oke. Terlambatnya hampir tiap hari coba. Oke, baiklah. Masalah hari ini, kita hari ini akan membahas masalahnya Mas Zaini dulu ya. Tadi tentang terlambat hampir setiap hari, itu sangat luar biasa menurut saya. Ya, dia benar-benar tidak bisa membagi waktu. Monggo Mas Zaini ceritakan dulu masalahnya secara sedetail mungkin ya. Ya, jadi gini Bu, kebetulan kan saya punya adik, dan itu setiap harinya itu saya harus mengantar adik saya itu pergi ke sekolah, berangkat sekolah. Kebetulan antara lokasi sekolah saya dengan adik saya itu tolak arah Bu. Oh gitu. Ya. Kalau adik saya itu ada di Tanjung dekat Pantura, sedangkan kalau saya itu di Kersana. Ya, itu sangat jelas banget Bu, tolak arah. Iya. Terus kendaraan juga hanya satu dan itu dipakai untuk saya. Terus ibu juga tak bisa mengendarai sepeda motor dan terpaksa mau nggak mau saya yang harus mengantarkan adik saya Bu. Zaini yang harus mengantarkan Iya. adiknya ya. Terus kalau di rumah juga saya kan kebetulan ikut organisasi, namanya itu IPNU. Nah, setiap harinya itu saya itu kumpul Bu. Oh, Ya, kalau kumpul sampai larut malam. Iya. Dan pada akhirnya saya itu tidurnya jadi tidak teratur Bu. Kadang tidur jam 1 atau jam 2, bahkan nggak tidur Bu. Wow, kamu bisa kuat sampai nggak tidur? Ya. Terus, tapi kalau waktu subuh itu saya selalu dibangunkan orang tua untuk sholat subuh. Wah, ini apresiasi ya untuk selalu melaksanakan ibadah kamu. Ya. Terus? Setelah itu, ya karena masih ngantuk ya Bu, kan tidur jam 1 atau jam 2. Jadi terpaksa tidur lagi Bu. Ya. Terus bangun tahu-tahu udah jam 6:30. Nah, jam segitu saya juga harus mengantar adik saya dulu untuk berangkat sekolah. Ya, jadi saya terlambat di sekolah Bu. Akhirnya terlambat kantor sekolah ya. Iya. Kamu karena mulai 6:30. Akhirnya terlambat. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan ya. Berarti kalau tiap pagi Mas Zaini harus nganter dulu adiknya ke Tanjung dekat Pantura kan ke sini juga lumayan ya. Waktunya 30 menit. Harus bisa membagi waktu ya. Itu kesiangannya karena tadi yang pertama karena ikut organisasi IPNU ya, IPNU kadang sampai larut malam. Kemudian tadi sebelum berangkat harus mengantar adiknya dulu untuk berangkat ke sekolah. Sedangkan ibunya tidak bisa mengendarai motor, ya motornya hanya satu. Oke, baik. Saya mau tanya ke Mas Zaini nih ya. Keinginan kamu saat ini tuh apa? Kalau keinginan saat ini itu pengennya datang ke sekolah itu tidak terlambat. Tidak terlambat. Terus? Waktu. Terus bisa mengatur waktu dengan lebih baik Bu. Karena kalau terlambat itu, saya malu Bu kadang dengan guru-guru yang piket di depan sekolah. Oh, lagi-lagi ini telat terus ya, kayak gitu ya. Padahal tiap hari STP 2K itu bergantian ya. Tapi ciri ini lagi-lagi sini. Oke, kemudian apakah apa yang sudah kamu lakukan selama ini untuk mencapai tujuan? Yang sudah saya lakukan, saya mencoba untuk bangun pagi. Tapi ya kembali lagi Bu, karena masih ngantuk ya tidur lagi Bu. Terus saya mencoba mengurangi ikut kegiatan organisasi itu dalam seminggu itu hanya 3 kali Bu. Biasanya berapa? Ya kadang setiap hari Bu. Oh, setiap hari. Oke. Saya kurangi 3 hari,
kemudian kan saya kurangi 3 hari itu supaya waktu saya lebih teratur ya Bu. Ya, jadi saya itu tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Gitu supaya tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Tadi sudah ada usaha ya. Tadi mengurangi kegiatan organisasi yang hampir setiap hari loh. Ternyata hampir setiap hari. Kemudian tadi sudah berusaha bangun pagi, ternyata tidur lagi, ya. Oke, baik. Sekarang Bu Rani mau tanya, apakah hal yang kamu lakukan akhir-akhir ini dapat membantu kamu dalam manajemen waktu? Kayaknya kalau yang saya lakukan saat ini lumayan Bu, lumayan efektif. Oh, lumayan Ya, efektif. dari awalnya kan tidur jam 1 atau jam 2. Sekarang jam 12 Bu, lumayan ada sedikit perubahan walaupun hanya 1 jam. Sedikit Iya, ya. Bu. Terus ya, yakin iya, itu Bu. sudah efektif? Iya. Benar Bu. Sudah nggak terlambat lagi? Ya kan terakhir terlambat Jumat kemarin Bu. Ya, berarti belum, Iya, Bu. masih kurang efektif. Oke, baik. Kalau menurut kalian gimana tentang manajemen waktu? Penting nggak? Sebelumnya saya mau tanya dulu, kenapa adiknya sekolahnya tuh jauh banget di Tanjung, gak yang di dekat rumah aja? Jadi gini Rem, kan dulunya rumah saya itu di Tanjung dan itu punya rumah nenek saya. Dan sekarang ini kebetulan anak saya sudah nggak ada. Jadi rumah itu dijual, kemudian keluarga saya itu bangun lagi di Kupang Putat. Jadi belum sempat dipindah. Belum sempat pindah. Rumahnya Kupang Putat, ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya secara detail hal-hal apa aja yang sudah dia lakukan. Menurut kalian nih, manajemen waktu bagi kalian itu penting nggak? Penting nggak? Penting. Dengan adanya manajemen waktu kalian bisa apa? Disiplin. Bisa mengatur semuanya. Kegiatan lebih tertata. Kegiatan lebih tertata. Tepat membagi waktu ya. Itu memang manajemen waktu itu sangat penting. Baik. Sekarang ya, silakan dari mana dulu nih memberikan saran ya atau masukan kepada Mas Zeni. Tadi sudah ya dijelaskan dan dia tidak bisa membagi waktunya. Mulai dari mana dulu nih? Ayo, sana dulu. Rima dulu. Silakan Mbak Rima memberikan saran. Saran saya sih kalau masalah seperti itu lebih baik adiknya yang dipindah saja ke sekolah yang dekat rumah biar Zaini juga tidak bolak-balik nganter. Terus juga kan Zaini tadi katanya ikut organisasi IPNO ya di desa. Nah kalau bisa ikut kumpulnya itu pas hari weekend saja. Jadi biar lebih fokus ke sekolah, fokus juga ke organisasi. Mantap. Mantap. Terima kasih Mbak. Saya setuju dengan pendapat Rima. Kenapa adiknya tidak dipindah sekolahan saja? Kan adiknya masih SD kan? Ya, masih SD. Adiknya masih SD. Saya juga setuju dengan pendapat Rima. Lebih baik mungkin ibunya ini bisa mengantarkan adiknya ke sekolah agar ini bisa lebih cepat datang ke sekolahnya. Terus kali ini kan ikut kegiatan IPNO, mungkin bisa ikutnya pas hari libur aja, nggak kayak hari setiap harinya, dan atas waktunya terjaga. Oh gitu. Dari Mas Rangga? Kalau menurut saya juga setuju sama Stefani Bu. Jadi adiknya diantarin sama ibunya aja menggunakan kendaraan umum, kan banyak Bu. Kalau diantarin terus sama Nursen pasti terlambat. Iya, pasti terlambat. Hampir tiap hari loh ya. Boleh silakan. Kayaknya adiknya saya lebih baik dipindah ke sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya aja. Oh, lebih dekat rumahnya Mas ini ya. Dimasukkan dari Stefani. Dari Siva gimana? Kalau Siva setuju juga dengan pendapat dari Rima. Kenapa adiknya nggak dipindahin aja ke sekolah yang lebih dekat sama tempat tinggalnya? Atau juga kan Zaini kan udah kelas 11. Mungkin juga ya untuk pindah ya. Oke. Ada mau nambahin lagi? Ada yang mau nambahin lagi?
Oke ya. Gimana Mas ini diberikan saran oleh teman-teman kamu? Nanti kamunya ke depan gimana? Ya, menurut saya solusi dari teman-teman saya itu sangat bermanfaat, Bu. Nanti ke depannya saya itu akan berdiskusi dengan orang tua dengan memindahkan adik saya untuk sekolahnya lebih dekat ke rumah, Bu. Jadi saya nggak bolak-balik. Terus untuk apa sih ya? Kegiatan organisasi itu saya ikutnya kegiatan organisasi saya kurangi lagi. Jadi ikutnya itu ketika hari libur saja, Bu, seperti hari Sabtu dan Minggu. Ikutnya Sabtu dan Minggu ya. Ya. Berarti tadi Mas ini sudah bilang katanya adiknya mau dipindahkan ya. Karena SD kelas berapa? Kelas 2, Bu. Oh, SD kelas 2, masih kecil ya. Berarti pindahannya baru kemarin ya? Iya, pindahannya baru kemarin ya. Soalnya baru kelas 2 sih ya. Tadi Mas ini sudah menampung saran-saran dari kalian ya. Berkomitmen ya, kamu harus berkomitmen di kegiatan ini karena tadi sudah saling memberikan saran, masukan dan kamu tadi apa? Mau merubah terus saya itu mau berubah, terus di saya mau dipindahkan, terus mau mengatur waktu itu lebih baik lagi, Bu. Ya, jadi lebih teratur dan tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Tidak terlambat datang lagi ke sekolah ya, karena memang iya setiap hari terlambat ya itu keterlaluan ya. Betul. Kemudian tadi sudah disebutkan semuanya, Mas ini juga sudah berkomitmen di kegiatan kelompok ini ya. Saya harap sih bisa diterapkan ya, wajib diterapkan karena kalau nggak seperti ini ya percuma kegiatan kelompok ini tidak berjalan ya, memberikan solusinya juga tidak berjalan. Oke, baik. Kemudian bagaimana perasaannya Mas ini setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaannya pertama itu senang, kemudian tenang mendengar pendapat-pendapat dari teman-teman saya dan juga lebih bisa memanajemen waktu lagi, Bu, supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Oh gitu. Kamu isi dulu ya LKPD-nya. Rencana apa yang akan kamu buat? Silakan diisi dulu pakai pulpen. Pada ngantuk? Haus? Nanti ya minumnya ya. Semangat dong. Apa kedinginan? Oh enggak dingin ya. Ditulis dulu Mas Heni. Baik, sembari Mas Heni menulis itu, di sini Bu Rani punya poster. Nah, namanya poster prioritas manajemen waktu. Ya, kamu bikin seperti ini. Kira-kira kegiatan penting dan mendesak itu apa? Kalau di sini Bu Rani contohnya ibadah yang tidak ada batasnya. Kemudian tugas yang harus dikerjakan, deadline ya. Kemudian ada teman terluka. Di sini ada tidak penting dan mendesak. Nanti ini adalah contohnya Bu Rani. Misalkan tidak penting dan mendesak membaca WA. Tidak penting dan tidak mendesak gibah. Tahu gibah ya? Penting dan tidak mendesak mengulang materi. Nah, nanti Bu Rani minta tolong untuk kalian mengisi ini juga. Ya. Skala prioritas kalian dalam memanajemen waktu dengan baik. Isi dulu ya. Oke. Terima kasih. Rencana apa yang kamu? Prioritas mana dulu nih yang akan kamu kerjakan?
Gak nyala. Kenapa? Stefani? Gak nyala, Pak. Ini pakai ini. Sudah, Mas Yan? Jalan-jalan penting dan tidak mendesak. Kan kalau kita stres juga butuh jalan-jalan ya. Tapi menurut Mas Heni, penting dan tidak mendesak. Sudah? Yang sudah Bapak sini? Sudah? 5? Oh, belum. Ini bukan ujian ya? Sudah, nggak usah lama-lama. Sudah? Siva? Rangga sudah? Baik, skala prioritas dalam memanajemen waktu. Sudah, terima kasih. Sudah semuanya? Oke. Baik, Ibu mau tanya nih, kesan dan pesan Mas Heni tadi sudah ya? Sudah. Kesan dan kesan kalian dalam mengikuti kegiatan kelompok hari ini apa? Dari sana dulu lah, gantian. Saya jadi lebih tahu tentang manage waktu dan lebih tahu pengalaman-pengalaman seseorang yang belum pernah dirasain. Oh gitu ya, jadi mengalaminya ya, jadi tahu oh yang dialami teman-teman kita tuh seperti ini. Oke baik, Mas ini sendiri nih yang punya masalahnya. Ya, saya sendiri dengan bimbingan kelompok ini jadi lebih senang Bu mendengar pendapat-pendapat atau solusi dari teman-teman saya. Kemudian jadi lebih tenang Bu. Lebih tenang. Terus lebih tahu lagi tentang bagaimana cara kita memanage waktu antara tadi seperti yang Mas ceritakan antara kegiatan belajar dengan organisasi dan juga cara supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Cara supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Kalau Mbak Siva? Kalau dari saya jadi lebih tahu tentang manajemen waktu, juga dari solusi yang harus dilakukan, terus juga bisa menjadi pelajaran buat saya sendiri bagaimana sih untuk memanajemen waktu untuk segala kesibukan saya dari berbagai aspek untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih tertata lagi. Oke. Kurang lebih sama seperti Siva, kita di sini jadi belajar caranya memanajemen waktu dengan baik untuk hidup yang lebih teratur lagi. Hidup yang lebih teratur lagi. Saya jadi lebih paham lagi tentang bagaimana cara memanajemen waktu, membagi waktu dengan baik supaya hidup bisa lebih disiplin lagi, tertata, dan semuanya bisa, kegiatannya bisa teratur.
saya juga setuju sama pendapat Siva, Rina, dan Arseli. Manajemen waktu penting kan buat kita untuk lebih disiplin, dan juga tentang konseling kelompok ini jadi banyak tahu tentang solusi dan upaya cara memperbaikinya. Oh gitu. Oke. Apakah harapan kalian sudah tercapai di kegiatan kelompok hari ini? Tentang manajemen tadi pemecahannya? Sudah semuanya. Oke. Berarti sudah paham semuanya ya, sudah mengerti ternyata karakter teman kita beda-beda ya. Masalah teman-teman kita juga walaupun dalam manajemen waktunya sama, tapi ternyata ada sisi yang berbeda juga. Jadi pemahaman baru ya, bukan pemahaman baru, maksudnya pengalaman baru ya dalam kegiatan ini. Oke. Sebelum kita ke tahap penutup, Ibu punya ini nih, diisi dulu. Kebanyakan isi ya, karena nggak apa-apa, nggak usah dibawa pusing karena ini bukan ujian. Isi dulu angket konseling, evaluasi konseling kelompoknya. Tinggal dicentang, diisi. Silakan. Copot. Jadi pulpennya Siva mana? Enggak ada lagi, itu tinggal sebentar. Ini tanggal berapa ya? Saya lupa. Tanggal aja sampai lupa, ya Allah. Sudah. Sudah semuanya. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita awal ya tadi, kontrak waktunya 40 menit. Ini kayaknya sudah 40 menit ya. Berarti kita sudahi pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi membahas masalah tadi yang belum kita bahas. Oke? Sebelum kita tutup, siapa yang akan memimpin doa? Oke, doa penutup ya. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga di kegiatan konseling kelompok ini sangat bermanfaat untuk kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu sebentar. Aduh.